Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 Maret 2024. Sebelum bersama kita membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 15-22, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah kekal Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah pertolongan-Mu akan memberi kami hikmat untuk memahami firman kebenaran-Mu, sehingga kami pun boleh menjalani hidup yang dibarui oleh kasih Allah. Terpujilah kekal Engkau di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita adalah hidup yang dibarui oleh kasih Allah. Katuan tuna baarui kamamasian na puang. Yesaya 60 secara jelas memperlihatkan perubahan hidup yang akan diterima bangsa Israel. Ketika berada dalam pembuangan di Babel, mereka mengalami penderitaan dan kesulitan yang amat pelik. Hal tersebut terlihat pada pasal-pasal sebelumnya, yang mana mereka tidak hidup dalam kedamaian. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, Allah Sang Kasih menyampaikan berita pemulihan melalui Yesaya. Suatu pemulihan yang kelak membarui kehidupan umatnya. Dalam ayat 15, dapat kita lihat bahwa firman Tuhan berkata, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak dilalui seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kondisi yang berat itu akan diganti dengan kebanggaan abadi. Apa itu kebanggaan abadi? Kebanggaan yang lahiriah. Selanjutnya saudara-saudara, dalam ayat 16, kalau kita melihat di sana,
dikatakan bahwa engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Saudara-saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti seorang ibu memelihara anaknya. Layaknya seorang ibu yang memberi susu pada anak-anaknya, demikianlah Tuhan memberi dan memelihara umatnya. Sedangkan pada ayat 17 kita melihat bahwa di sana ada tembaga, besi, kayu, dan batu. Hal ini merupakan media yang dalam dunia pertukangan bagi orang-orang Israel. Benda-benda ini sudah begitu akrab bagi mereka. Artinya apa? Bahwa mereka selalu berjumpa dengan benda-benda pertukangan itu, sehingga mereka mengetahuinya. Hal itu menjadi simbol penindasan bagi mereka. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah akan mengganti semua itu, semua benda-benda tersebut dengan benda-benda berharga, yakni emas, perak, yang merupakan simbol-simbol keberhasilan mereka. Saudara-saudara, bukan hanya emas dan perak, tetapi Allah juga menghadirkan damai sejahtera dan keadilan, bahkan hidup dalam tanpa kekerasan. Sedang jemaat Tuhan yang sama dikasihi Allah, kehadiran Allah ini dalam kasih-Nya membawa terang yang abadi. Untuk itulah terangnya membuat setiap kita mampu melihat jalan terbaik dalam hidup dan keluar dari pelik-pekiknya kesulitan hidup. Demikian firman Tuhan, biarlah hidup kita terus dibarui oleh kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini menguatkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami untuk mengalami penderitaan. Tuhan akan terus menopang hidup kami, bahkan mengubahkan apa yang menjadi penderitaan kami menjadi suatu sukacita, menjadi suatu kebahagiaan, bahkan Engkau mengaruniakan kedamaian. Ya Bapa, ajar kami untuk terus hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Dalam kehidupan itu pun kami memuliakan Tuhan. Terpujilah kekal Engkau Bapa di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita menjalani hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita menghormati saudara-saudara kekasih kita dan terus mendukung, mendoakan satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Shalom.